kelas apa, Bapak jadi coach, saya jadi coach dan kebalikan gitu. Gimana Pak? Udah Bapak dulu lah. Ini mohon maaf ya, saya masih ada kelas 7. Ada rame nggak apa-apa ya suaranya? Suaranya kedengeran nggak anak-anak? Masuk ya? Terus di kelas 77 itu ada yang namanya Reva. Mau dimulai. Bapak dulu boleh lah Pak, silakan nanti saya belajar. Iya, udah biasa ini mah. Udah biasa. Tapi Renovanya ini nggak beranak ya kan dia. Saya Renovanya tuh muslim bu, ya non muslim. Sekarang jam berapa sih? Yang rambutnya panjang ya? Iya. Yang suka begini ya? Iya. Ya rambutnya begini ya. Apa sih namanya di cetan itu awalnya apa sih? Si Renova pergi terus kayak pakainya tapi cuma kerah bajunya kan penuh terus dipotong habisan kirimnya. Oke, ini udah saya rekam ya nanti. Ya. Kayak di pap itu. Tapi nggak kebawa cuma. Mudah-mudahan. Sebenarnya ada nggak itunya? Kalau itunya nggak ada, tapi si Abisan kan dekat sama aku kayak gitu masih tahu kalau iya. Abisan itu cowok ya? Iya. Yang mana sih nak? Kita mulai ya, Bu. Ya, siap. Lagi 20 menit kan ya? Abisan sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dia. Terus apa lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ibnu. Bagaimana kabarnya Bu Dia? Panjang nih. Alhamdulillah baik. Kalau dia begitu, terus sih yang maunya gimana? Yang udah bingung nih kalau Saya kalau ini juga nanya kabar bentar baik gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan ini tuh emang si coaching itu udah membawa apa sih namanya permasalahan atau bagaimana gitu. Ada di HP-nya bisa. Kalau aku tangkap sih iya ya. Jadi misalnya kalau kan itu Bapak tanyakan, ini kan kita setelah supervisi ya bahasanya ya, atau setelah supervisi bukan sih? Kalau aku tangkap mas kita setelah supervisi, terus nggak apa-apa menanyakan kabar begitu. Ya kalau jawab baik ya wajar ya jawab baik. Makanya pertanyaannya nanti mungkin ditambahkan kalau boleh tahu misalnya bagaimana tadi dalam pembelajaran di kelas bersama siswa, ada tidak siswa yang menurut Ibu belum sesuai dengan harapan, misalnya seperti itu. Gitu nggak sih Pak? Maaf nih saya. Yang saya mungkin berkembangnya begitu ya. Apa namanya? Itu dari segi. Jangan dia mau tindak lanjut apa mau dikuatkan, udah lanjutnya begitu aja gitu karena udah satu udah malah di luar dari kedisiplinan kan, walaupun itu dia di rumah atau di sini gitu kan, yang jelas kan kita punya aturan, ya kan, punya aturan. Kalau kayak gitu langsung ditaruh di IP terus ditekin anak 21 matanya semua. Oh lah, itu kami mau masalah supervisi apa emang kita harus fokus ke situ? Apa sih dia apa? Intinya aja. Coba deh aku baca lagi di sini. Mohon maaf Pak Ibnu dengan Pak Budia, siapa yang mau jadi latihan co-host untuk co-host karena besok mah harus direkam ya. Udah saya rekam kok. Ya nanti Pak Ibnu ya? Iya aman Bu. Ibu jadikan host ya. Nggak apa-apa Bu, saya rekam pakai aplikasi ketiga. Kalau nggak di backup sama saya boleh Bu nanti. Sama Bu ini. Ya nanti biar ada backup. Pak Ibu sudah pakai ini ya, sudah pakai fasilitas lain. Iya, saya pakai aplikasi lain biar Budi aja yang rekam pakai ini, biar backup. Siap. Untuk latihan biar besok bisa merekam sendiri. Siap. Yep. Terima kasih. Berarti rekaman di titik 3 ini ya. Ini apa yang? Ceweknya. Oh, ini yang duduk di depan. Duduk di depan kan tadi kan malah. Bebas itu 3 Bu. Ini. Ya, oh bukan beda-beda orang. Siapa Bu? Beda
Ya, silakan Pak Ibnu. Oke, kita ulang ya. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ibnu. Alhamdulillah tadi sudah melaksanakan kegiatan supervisi ya. Tadi kita ada di kelas dan juga sudah melihat bagaimana caranya Bu Dia melakukan proses sebuah kegiatan pembelajaran yang sangat menarik. Nah, Bu Dia, dari kegiatan pembelajaran yang tadi sudah dilaksanakan oleh Bu Dia, itu apa sih kira-kira hal-hal yang diperbaiki untuk kedepannya atau yang kurang dalam proses pembelajaran tadi? Ya, kalau menurut saya dalam layanan yang saya lakukan ya gitu, di kelas khususnya ya, saya merasa masih ada beberapa siswa yang pasif gitu Pak, seperti itu. Masih ada yang pasif, jadi keterlibatannya dalam pembelajaran itu atau dalam layanan yang saya lakukan di kelas itu masih belum sesuai dengan harapan gitu. Misalnya ketika saya minta untuk brainstorming, jadi kebetulan saya menggunakan curah pendapat nih Pak ya, itu mereka ada yang menuliskannya itu curah pendapat mereka itu hanya beberapa kata saja begitu, atau hanya lihat temannya seperti itu. Jadi belum dari diri gitu seperti itu. Jadi belum keungkap pendapat mereka pribadi seperti itu. Baik. Nah, berarti tujuan kita nih untuk pembahasan dalam pertemuan kali ini lebih berfokus untuk mencari solusi kepada murid-murid yang belum fokus atau motivasi belajarnya masih rendah ya Bu Diah ya. Kalau menurut saya lebih yang pertama ya Pak ya, lebih yang kurang fokus ya. Jadi kalau saya lihat memang ya tadi bisa jadi siswa ini kenapa menuliskan pendapatnya itu ya tidak sesuai dengan harapan saya gitu, atau mereka hanya melihat temannya seperti, bisa jadi kurang fokus gitu, bisa jadi apa yang saya sampaikan mungkin belum mereka pahami seperti itu. Itu Pak mungkin. Baik. Nah, Bu Diah, dari pernyataan tadi ada siswa yang kurang fokus itu, kemudian menurut Bu Diah nih apa sih penyebab murid tersebut itu nggak fokus dalam melaksanakan kegiatan pelajaran? Ya, kalau menurut saya yang pertama itu bisa jadi ya tadi ya, apa yang saya sampaikan mereka belum pahami. Atau yang kedua mungkin bisa jadi kata-kata yang saya sampaikan itu juga apa ya, bahasanya masih terlalu berat, bisa jadi mungkin ya. Terlalu berat untuk mereka seperti itu. Jadi kata-katanya masih ya apa ya, kata instruksinya belum jelas lah seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Atau ya bisa jadi strategi pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu ya belum tepat, bisa jadi seperti itu. Memang usia SMP ini kan untuk mereka memiliki pendapat sendiri terkadang masih perlu ditumbuhkan gitu. Jadi sulit untuk ya mereka punya pendapat sendiri gitu. Seperti itu. Bisa jadi karena wawasan mereka atau bahan bacaan yang mereka baca, atau ya bisa jadi seperti itu. Kayak gitu Pak. Jadi menurut saya ya, tapi kalau dalam layanan itu pasti kan dari diri saya dulu ya. Berarti bisa jadi mungkin strategi layanannya belum tepat gitu ya. Atau kalau saya mau pakai itu, berarti harus mencari kata-kata yang sesuai sesuai dengan bahasa mereka seperti itu. Menurut saya begitu Pak. Baik, berarti tadi
kita melaksanakan sebuah layanan itu secara klasikal ya, Budiah ya. Iya, Nah, betul, Pak. nah tadi kan Budiah menyampaikan lebih sering mengatakan bahwa itu strategi saya yang kurang, itu kayaknya dari diri saya yang kurang, itu dari ini nih. Nah, kebanyakan ke saya aja nih. Nah, artinya ke diri sendiri gitu. Nah, menurut Budiah ini selain dari mungkin strategi yang sudah tadi diterapkan, dari segi lingkungan belajar yang ada di dalam kelas itu pengaruhnya seberapa besar tuh untuk menciptakan agar anak tersebut itu bisa fokus gitu, Budiah. Eh, Lingkungan belajar tuh maksudnya bagaimana ya Pak ya kira-kira tuh? Kalau Lingkungan di dalam gambarannya, kelasnya, gambaran dalam kelasnya. Kan siapa tahu bisa aja nih, karena mungkin teman sebangkunya juga nggak fokus, ngajak ngobrol dan lain-lainnya, dan juga mungkin, tadi kan kalau tentang pemahaman awal tadi Budia udah sampaikan, bisa jadi bahan baca mereka kurang. Tapi ini di dalam lingkungan kelasnya lah, bahasanya seperti itu ya, lingkungan belajar di dalam kelas itu seperti apa gitu. Apakah ada yang menyebabkan anak tersebut itu tidak fokus gitu, dan ya udahlah ngisi, apakah ada pengaruh juga dari teman apa seperti apa gitu dia. kalau yang saya rasakan memang kalau lingkungan belajar ketika saya memberikan instruksi gitu ya, mereka eh, mendengarkan ya, tertiblah seperti itu. Jadi kalau saya melihat dari apa di depan seperti itu ya, itu kondisi menurut saya lebih kondusif lah begitu. Namun ternyata ya bisa ya belum dipahami gitu. Ada beberapa instruksi yang ternyata mereka belum pahami atau apa yang sudah saya sampaikan itu mereka belum pahami gitu ya. Sehingga ya kelihatannya tuh mereka bertanya ke kanan ke kiri. Nah, itu seperti itu. Jadi mereka bertanya ke kanan ke kiri sehingga menurut saya ya mereka jadi ya nggak fokus seperti itu. Gitu. Jadi kalau dari awalnya sih lingkungan belajarnya mereka mendengarkan lah gitu, terlihat mendengarkan saya seperti itu. Tapi ternyata ya tadi mungkin ya di awalnya mungkin kata-kata apa kalimat romantik ya yang mungkin saya belum artinya belum mencut mereka lah gitu, belum bahasanya apa ya menggugah hati mereka gitu untuk belajar tentang atau memahami tentang topik yang saya sampaikan gitu sehingga ya mereka merasa mungkin pikirannya masih kemana-mana bahasanya gitu. Ya jangankan murid ya, mungkin kita juga seperti itu ya. Kalau kita tidak artinya pikiran kita tuh belum bisa kita fokuskan, maka ya pasti kemana-mana pikirannya. Baik, Jadi Mbak. seperti itu Pak. Baik, Budia. Nah, kalau tadi kita bicara tentang strategi ya, mungkin kan ada strategi yang tadi kita terapkan kurang tepat gitu, karena mungkin masih ada Hmm. siswa yang kurang fokus gitu. Menurut Budia, pernah nggak Budia melakukan sebuah strategi yang lain yang tadi sudah Budia terapkan dan itu berhasil membuat satu kelas itu mengikuti layanan itu fokus dan baik dalam mengikuti layanan tersebut gitu. Ada nggak Budia? Ya kalau ada satu strategi ya, yang lebih ke eh, apa eh, sama juga ya brainstorming juga curah pendapat juga, tapi dia seperti lomba gitu. Saya namanya lupa tuh tim TGT namanya tuh. Tim Games Tapi Turnamen. nah itu saya lupa namanya tapi saya ingat singkatannya. Ya itu cukup menantang untuk siswa SMP ya karena memang kembali lagi siswa SMP itu kan keinginan bermainnya cukup tinggi karena masih kategorinya remaja, anak-anak menuju remaja, remaja menuju dewasa seperti itu. Nah, itu cukup menantang gitu. Cuma memang kendalanya karena memang siswanya banyak begitu ya, sekitar 40, sekarang 45 gitu ya. Sehingga untuk seperti itu memang agak apa ya namanya? Kurang kondusif gitu ya. Tapi memang mereka tertantang gitu, semangat gitu. Bahkan semangat untuk mendengarkannya tuh luar biasa begitu. Jadi sehingga kalau menurut saya sih mungkin memang sih tiap kelas pasti beda-beda ya apa namanya karakter siswanya gitu. Ada yang kecenderungannya pasif, ada yang kecenderungannya energinya lebih banyak seperti itu. Jadi kalau ya energi lebih banyak ini ya saya ya mengusahakan bagaimana caranya tidak terlalu banyak materi seperti itu, lebih ke arah gerak lah seperti itu. Nah, mungkin ya menurut saya sih bisa dilakukan itu ya turnamen games ya apa namanya Pak saya lupa. Tim Games Turnamen. Iya tim game turnamen, aduh saya lupa itu. Pokoknya itulah singkatannya Baik, baik. TGT itu seperti Ya, itu Pak. Lalu mungkin tambahkan juga dengan pemantiknya ya Pak ya. Jadi pemantiknya itu
apa yang bisa menggugah mereka yang kontekstual sehingga mereka merasa bahwa oh iya nih aku ngerasain seperti ini, oh iya nih aku. Nah itu ya. Memang ini tantangan buat saya. Yang kembali lagi anak SMP tuh luar biasa ya. Ibaratnya kita lihat dia tuh fokus sama kita tapi ternyata belum tentu juga gitu. Seperti itu Pak. Baik, baik Mudia ya. Menarik tadi. Berarti dari tadi percakapan sebenarnya kita udah tahu nih rencana apa yang akan Budia lakukan tuh untuk mengurangi atau mengatasi kendala yang mungkin tadi dihadapi di dalam kelas tersebut, Budia. Ya, kalau yang pertama itu tentunya saya melihat karakteristik siswanya ya terlebih dahulu ya. Karena memang kebetulan untuk saya BK ini memang tidak sepenuhnya setiap pekan itu masuk kelas begitu ya. Jadi perlu saya analisa terlebih dahulu karakteristik siswanya tiap-tiap kelas itu seperti apa. Dan memang biasanya saya juga menggunakan cara yang berbeda ada yang sama, ada yang berbeda di tiap dalam dalam menggunakan strategi layanannya gitu. Lalu yang kedua saya akan mencoba untuk topik layanan selanjutnya dengan menggunakan tim games turnamen itu tadi gitu sehingga mereka tertantang untuk ya berkompetisi gitu ya karena emang kembali lagi ya siswa SMP itu kalau diajak untuk berkompetisi saya tuh happy merasa ya gitu merasa apa namanya ya itu tadi ya happy semangat gitu ya bersaing gitu apalagi kalau laki-laki dan kecenderungannya memang biasanya yang kurang fokus itu laki-laki seperti itu. Perlu nggak ada dukungan atau apa dari pihak lainnya gitu ketika melakukan layanan tersebut gitu untuk mungkin bisa mempersingkat waktu dan lain-lain karena mungkin tadi Budia menyampaikan juga kan jumlah siswanya ya satu kelas full 40 dengan waktu segitu 2 jam pelajaran mungkin atau apa kadang tercapai mungkin kadang enggak gitu. Perlu nggak Budia? Ya kalau saya pribadi karena saya sebagai guru BK ya biasanya saya bekerja sama dengan wali kelas untuk mengetahui penyebab anak ini tidak fokus apa seperti itu. Dan biasanya kalau tidak fokus pada saat saya layanan ya, klasikal yang saya lakukan, biasanya di pembelajaran lain pun seperti itu gitu ya. Jadi memang bahasanya tuh guru ada inilah maksudnya sama gitu ya, bukannya melebel artinya analisanya sama seperti guru-guru yang lain. Nah, saya biasanya itu melakukan ya memang karena itu tugas saya juga ya melakukan pertemuan dengan orang tua atau kolaborasi dengan orang tua. Apa sih penyebab anak ini sehingga mereka kurang fokus di kelas begitu ya. Biasanya memang tidak banyak, 1 gitu atau 2 seperti itu. Atau ya tadi ya kita konseling terlebih dulu anak itu, penyebab dia tidak fokus di kelas apa gitu. Apa emang ada masalah di rumah seperti itu. Jadi 2 hal yang saya lakukan. Yang pertama, ya biasanya konseling anaknya terlebih dahulu gitu ya. Lalu yang kedua, ketika memang tidak ada bahasanya kurang ada perubahan, tidak ada perubahan lah bisa bilang ya, atau perubahannya belum signifikan, maka saya mengundang orang tua atau berkolaborasi dengan orang tua, kira-kira apa nih penyebabnya anaknya seperti ini, lalu kira-kira apa yang mau dilakukan agar anak ini kedepannya bisa fokus belajar. Ya, yang pernah saya lakukan itu seperti itu. Dan memang pasti ada pengaruhnya di rumah gitu ya. Maksudnya ada di rumah itu mempengaruhi ya, siswa belajar di kelas gitu ya. Contohnya saja, misalnya ternyata orang tuanya sering bertengkar sehingga di kelas itu mereka tidak fokus atau ada permasalahan keluarga yang membingungkan mereka sehingga mereka enggan untuk ya tadi ya apa ya bahasanya nggak ya belajarnya ya setengah-setengah seperti itu. Mungkin itu Pak. Baik Budia. Nah, dari rencana yang sudah tadi mungkin Budia rencanakan, kira-kira nih sebagai bentuk pertanggungjawaban, Budia akan meminta dukungan ke siapa aja? Kalau dukungan memang kembali lagi karena saya bukan wali kelas ya, pastinya ke wali kelas seperti itu ya. Bahwa ketika ya saya melakukan apa namanya layanan di kelas, saya ada kendala, maka saya kembali lagi ke orang tuanya di kelas lah seperti itu ya wali kelas yang memang saya berusaha untuk menyampaikan permasalahannya lalu solusi yang saya akan lakukan gitu ya dan yang bisa dilakukan oleh wali kelas itu apa misalnya kalau biasanya saya lakukan itu saya minta tolong untuk mengamati atau observasi kira-kira bagaimana pada pembelajaran di tempat di lain mapel ya itu seperti apa atau
Bisa juga yang kedua yaitu mencoba untuk ya tadi ya, melakukan pendekatan lagi kepada siswa itu, seperti itu. Baik. Itu sih, Pak. Perlu nggak minta dukungan atau kerjasama sama tim kesiswaan? Kalau selama ini kalau untuk masalah belajar saja gitu ya, saya tidak sampai sejauh itu ya. Kecuali kalau masalah kedisiplinan seperti itu, atau kasus yang berhubungan dengan peraturan begitu ya. Itu biasanya saya bekerja sama dengan kesiswaan. Tapi kalau masalah belajar di kelas, selama saya bisa menanggulangi, ya biasanya tidak sampai ke luar, sampai kesiswaan. Minimal itu sampai ke luar kelas seperti itu. Ya, baik Bu Diah. Alhamdulillah nih berarti permasalahan yang tadi kita lihat dalam proses pembelajaran yang sudah dihadapi Bu Diah tadi, kita udah coba menemukan solusinya seperti apa ya dengan membuat rencana-rencana tadi nih. Terima kasih banyak Bu Diah nih, semoga rencana yang sudah Bu Diah paparkan tadi bisa segera diimplementasikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya dan mudah-mudahan bisa lebih menyemangatkan anak-anak lagi, bisa membuat murid-murid lagi lebih fokus lagi dalam mengikuti pembelajaran. Kira-kira ada lagi nggak yang mau perlu kita diskusikan, Bu Dia? Sementara cukup, Pak. Mungkin nanti ketika saya melakukan penerapan strategi yang lain, saya akan konsultasi ke Bapak. Baik ya, Gitu. mudah-mudahan nanti kita masih bisa berkolaborasi untuk membicarakan hasil rencana yang sudah Bu Dia lakukan. Terima kasih Siap, banyak siap. Bu Dia. Ya, sama-sama Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Tadi apa sih, Pak? Langsung yang kedua aja apa gimana nih? Terserah mau Langsung aja bagaimana. ya, Mangga. biar nanti refleksi dirinya. Boleh, nanti kita Tulis diskusi. masing-masing ya. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Saya bisa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibnu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Dia sehat. Semoga Bu Dia juga diberikan kesehatan. Amin. Amin. Alhamdulillah. Amin. Ya, Pak. Ya, hari ini kita sudah mengikuti supervisi akademik ya. Bapak sudah memberikan materi ya di kelas ya, melakukan pembelajaran di kelas yang tentunya saya yakin Bapak sudah mempersiapkan dengan baik gitu ya. Nah, kalau menurut Bapak kira-kira nih dari pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas gitu ya, apakah ada kendala atau merasa masih belum puas begitu, atau misalnya ada rasa yang belum sesuai target nih seperti itu, ada tidak kira-kira menurut Bapak yang ingin Bapak sampaikan? Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Dia. Untuk pembelajaran hari ini itu kalau saya boleh ceritakan tadi ada sesuatu yang masih mengganjel ya, yang jadi permasalahan menurut saya yang kurang dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan gitu ya. Salah satunya yaitu penggunaan gadget di anak-anak pada saat proses kegiatan pembelajaran gitu. Jadi ternyata tadi pada saat saya keliling, pada saat gadget itu belum digunakan untuk sebuah proses pembelajaran, anak-anak sudah menggunakan terlebih dahulu tuh, sudah menggunakan untuk bersosial media gitu. Jadi belum kita gunakan tapi mereka udah digunakan tuh, udah main HP. Alhasil pada saat pertama kali saya membuka pelajaran, menyampaikan tujuan pembelajaran, mereka sudah asik dengan gadgetnya masing-masing. Seperti itu Bu Dia. Oke, berarti dari pernyataan Bapak bahwa Bapak kesulitan ya, kalau boleh saya simpulkan gitu ya, Bapak kesulitan untuk mengendalikan siswa dalam penggunaan HP di kelas gitu ya. Padahal HP di kelas itu seharusnya dipakai dalam pembelajaran ya Pak ya. Nah, seperti itu ya, dan dipergunakan untuk belajar seperti itu. Nah, menurut Bapak kira-kira Bapak sepakat tidak gitu untuk ya pada saat pertemuan kita kali ini ya, kita membahas itu ya agar ke depannya hal itu bisa teratasi gitu ya, sehingga Bapak dalam melakukan pembelajaran itu bisa sesuai target. Bagaimana? Bapak kira-kira setuju tidak? Sepakat Bu Dia, kita Ya, coba siap. membahas tentang bagaimana biar anak-anak lebih kondusif dalam penggunaan gadget pada saat proses Oke. pembelajaran. Siap. Terima kasih Bapak ya. Nah, kira-kira menurut Bapak apa ya menjadi faktor ya kira-kira
menyebabkan gitu ya siswa seperti itu gitu ya pada saat melakukan pembelajaran. Tentunya saya yakin Bapak sudah mempersiapkan di awal gitu ya dalam apa namanya melakukan pembelajaran seperti itu. Nah, menurut Bapak kira-kira apa nih? Kok masih seperti itu begitu? Baik, terima Gimana Pak? kasih Bu Dia. Jadi kalau menurut saya sih yang saya lihat ya, karena memang sebenarnya di sekolah saya ini ketika melakukan proses kegiatan pembelajaran itu tidak setiap hari menggunakan gadget gitu. Jadi kadang ada pembelajaran-pembelajaran tertentu saja gitu. Jadi mungkin disinilah ada euforia anak-anak ketika boleh membawa HP ke sekolah, mungkin pas kegiatan pembelajaran ini alhasil anak-anak udah bereuforianya itu udah tinggi banget gitu. Jadi ketika melakukan proses pembelajaran mereka kurang untuk memperhatikan instruksi dalam proses kegiatan pembelajaran tersebut gitu, yang membuat mereka akhirnya langsung menggunakan handphonenya untuk bersosial media, ada yang merekam, ada yang masuk, ada yang live Instagram dan Hmm, lain-lain gitu ya. Jadi mereka ya, ya. sendiri tuh udah berimajinasi sendiri gitu, padahal penggunaannya belum dimulai gitu, tapi mereka sudah menggunakan seperti itu. Berarti memang faktor penyebabnya itu euforia mereka ya ketika berarti ini di dalam pembelajaran itu selain pembelajaran itu sebelum-sebelumnya itu tidak diperbolehkan menggunakan HP ya Pak ya? Tidak selalu. Jadi memang di saya ini tidak boleh membawa HP gitu. Boleh membawa HP ini ketika memang sebuah proses pembelajaran diperlukan menggunakan HP gitu. Baru mereka bawa tuh gitu. Jadi nggak setiap hari bawa gitu. Makanya mungkin ada euforia di anak-anak gitu, yang biasanya euforianya ketika pulang datang ke rumah yang pertama kali dicari HP. Nah kalau ini tiba-tiba bawa HP kan di sekolah, jadi udah seneng duluan tuh sama karena memang mereka megang HP di dalam kelas gitu. Ini berarti terjadi kalau boleh saya tahu terjadi pada saat pembelajaran ini kan ini sudah berlangsung kurang lebih hampir 2 bulan ya kita ya dalam pembelajaran. Apakah memang selalu seperti itu atau eh, pada saat ini saja gitu? Atau memang ini mohon maaf nih saya belum paham ya. Atau memang tidak selalu menggunakan HP begitu Pak? Hmm. Atau misalnya gini, apa ini udah keberapa kalinya seperti itu? Ya, untuk pertemuan menggunakan gadget ini baru hari ini Bu Dia. Jadi baru Oh ya. hari ini kita laksanakan. Jadi pertemuan-pertemuan sebelumnya kita tidak menggunakan gadget, masih menggunakan media pembelajaran yang lain. Nah baru hari ini menggunakan gadget karena memang ada metode pembelajaran yang pengen saya terapkan menggunakan gadget tersebut gitu ya, seperti itu. Oke, kalau menurut Bapak sendiri kira-kira mengapa kok siswa jadi euforianya jadi apa ya bahasanya tuh tidak sesuai dengan kesepakatan mungkin ya bahasanya ya gitu. Saya yakin Bapak pasti melakukan kesepakatan di awal gitu bahwa HP ini untuk pembelajaran gitu, tapi ternyata mereka melanggar seperti itu. Kalau menurut Bapak kira-kira penyebabnya apa sehingga ya tadi murid itu harus kesepakatannya A, tapi ternyata kok yang dilakukannya lain. Itu kira-kira apa Pak penyebabnya? Baik ya. Penyebabnya salah satu tadi mungkin kan eufori yang tinggi, mungkin juga penyebab keduanya adalah saya tidak mengumpulkan HP itu terlebih dahulu gitu. Jadi memang HP itu udah langsung di anak-anak tuh. Mungkin sebaiknya harusnya saya mengumpulkan HP itu dulu, ketika nanti sudah mulai mau melakukan proses pembelajaran yang menggunakan gadget, barulah kita direct atau kita berikan kepada anak-anak. Kayaknya itu juga jadi salah satu penyebab yang akhirnya anak-anak tidak fokus pada saat memulai awal pembelajaran. Oh, berarti kondisinya kalau boleh saya simpulkan dari awal eh, masuk begitu mereka memang sudah menggunakan HP begitu ya Pak Iya, ya. betul. Ya, jadi sehingga mereka ya bahasanya lost control begitu ya, Betul. lost control dari diri mereka sendiri ya dalam penggunaan HP sehingga mereka ya nggak ngeh lah bahasa tidak tidak melihat situasi bahwa pada saat itu Bapak sudah hadir begitu ya Pak ya. Betul, betul. Iya, kalau menurut Bapak sendiri kira-kira dari siswa itu apakah hampir semua seperti itu atau memang hanya beberapa saja yang menurut Bapak ya ada yang mencoba ya, artinya dari berapa persen lah kira-kira ya yang bisa mengendalikan diri gitu, ada yang tidak seperti itu.
Kira-kira berapa persennya itu, Ya Pak? kalau untuk yang bisa mengendalikan diri ketika memang sudah saya berada di dalam kelas itu tadi sekitar 40% gitu. Lebih dari Hmm, 50% memang mereka menggunakan gadgetnya gitu. Jadi udah fokus sama gadgetnya Bu dia. iya. Kalau menurut Bapak kira-kira dari 40% itu eh, apa nih? Kok mereka bisa seperti itu gitu? Kira-kira mengapa mereka bisa seperti itu dan sedangkan yang lainnya tidak gitu? Kalau menurut Bapak itu apa kira-kira? Ya, kalau tadi saya lihat memang untuk yang tidak fokus itu mereka beberapa sudah menggunakan sosial media dan beberapa sedang bermain game. Jadi ketika saya masuk ada yang memang sudah lagi main game gitu. Jadi udah bermain, yang satu sudah bermain di Instagram gitu. Jadi mereka lanjut pada udah ketika sudah awal pembukaan gitu beberapa masih melaksanakan tersebut permainan tersebut gitu. Hmm. Nah, oke, berarti ini kalau saya simpulkan berarti memang ya tadi ya sudah terlanjur lah mereka bermain dan sulit mengontrol diri mereka begitu ya. Nah, menurut Bapak nih kira-kira ada nggak, ini kita lanjut ke rencana ya, ibaratnya rencana aksi ke depan gitu, kira-kira pernah nggak Bapak melakukan tindakan apa gitu ya, ataupun strategi apa yang Bapak lakukan gitu sehingga ketika masuk kelas Bapak bisa, anak-anak bisa fokus gitu ke Bapak di pembelajaran sebelum-sebelumnya atau di tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira ada nggak pengalaman mungkin dan ternyata itu berhasil gitu membuat mereka fokus gitu. Ya, untuk pengalaman yang pernah terjadi atau yang pernah dilakukan itu memang handphone atau gadget ini tidak dibawa oleh semua murid gitu. Jadi per kelompok Hmm. saja, hanya perwakilan. Nah, pada kasus ini semua murid pegang nih. Jadi Hmm. kemungkinan ya akan ada beberapa strategi dari yang pernah saya lakukan combine dengan mungkin permasalahan hari ini, mungkin nanti akan ada rencana-rencana yang akan saya terapkan agar kejadian ini tidak terjadi lagi gitu. Baik, baik, baik. Ya, berarti Bapak berencana ya tadi ya memberikan apa aturan lah seperti itu ya, bahwa di kelas itu akan ada pembelajaran menggunakan gadget ya, dan yang membawanya itu hanya beberapa orang saja. Yang seperti itu ya Pak ya. Betul, betul. Ya, nah kira-kira kalau menurut Bapak sendiri uh, biasanya nih yang Bapak lakukan sebelum-sebelumnya ada nggak pihak lain gitu yang memang mendukung kegiatan ataupun apa pada saat pembelajaran tadi gitu ya, sehingga pembelajaran Bapak itu lebih kondusif untuk kedepannya. Ada yang bisa mendukung nggak kira-kira? Ya, untuk yang mendukung tentunya adalah pihak sekolah ya. Untuk sekarang ini memang sedang transformasi, jadi memang beberapa guru sudah mulai diberikan pelatihan-pelatihan untuk penggunaan gadget ataupun laptop di setiap pembelajarannya gitu. Jadi memang ini sudah mendapat dukungan dari sekolah dan juga tinggal mendapat dukungan dari orang tua terkait infrastrukturnya dan lain-lain agar bisa memfasilitasi anak-anak pada saat mengikuti pembelajaran. Sebaiknya memang kita juga meminta dukungan itu bukan dengan gadget tapi dengan laptop ataupun tablet yang mereka bawa gitu. Karena kalau gadget kan itu adalah barang hari-harian, mungkin bisa sosmed ada di situ dan lain-lain, akhirnya bisa membuat mereka tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran gitu. Selain itu juga mungkin tadi kan menggunakan cara kalau memang pakai gadget itu per kelompok kita berikan. Nah, mungkin juga nanti pada saat awal saya masuk saya sudah langsung menanyakan handphone mana, kemudian dikumpulkan dulu di bagian depan. Setelah mungkin proses pembelajaran yang menggunakan handphone dilakukan, baru handphone akan dibagikan gitu. Dan juga kelemahan-kelemahan lainnya kan juga karena kita kalau pakai HP itu kita tidak bisa mengontrol murid untuk menggunakan HP itu untuk membuka yang lainnya gitu ya, karena memang belum ada sistem untuk mengunci pembelajaran tersebut, kecuali mungkin kalau sudah pakai laptop ataupun Chromebook. Nah itu baru sekolah nih bisa dapat dukungan juga dari pihak ketiga untuk mengunci agar mereka menggunakan gadget ataupun perangkatan yang lainnya itu memang fokus untuk pembelajaran kayak gitu sih Bu dia. Oke, berarti Bapak tadi mendapatkan dukungan ya dari sekolah ya,
berkaitan dengan itu ya, atau apa, aturan tadi ya. Lalu yang selanjutnya kira-kira siapa lagi nih Pak? Mungkin kalau dari eh, apa bahasanya, peran wali kelas atau peran Lokasek begitu ya, yang dapat mendukung pada saat pembelajaran khususnya ya, dalam penggunaan gadget khususnya itu bagaimana Pak? Baik, untuk selain sekolah, saya juga meminta dukungan kepada guru TIK terutama gitu ya, yang akan memberikan pembelajaran tentang penggunaan apa gadget ini dengan baik dan benar pada saat proses pembelajaran gitu. Karena di sisi lain bukan cuma tugas saya, tapi guru TIK juga bertugas untuk memberikan pemahaman dengan tata cara menggunakan gadget itu pada saat proses pembelajaran seperti apa gitu. Seperti itu, Bude. Oke, baik. Berarti Bapak yang kira-kira Bapak lakukan itu tadi, yang pertama itu kerjasama dengan sekolah, begitu ya. Lalu yang kedua juga kerjasama dengan guru TK, begitu ya. Nah, kira-kira menurut Bapak ini akan dilakukan kapan? Apa pada saat pembelajaran selanjutnya? Bapak siapkan itu semua sehingga pembelajaran di kelas itu akan kondusif. Kira-kira bagaimana Pak? Ya, tentunya ini akan melalui proses mana saya juga mencari dukungan tadi, mulai dari sekolah dan juga guru TIK. Setelah nanti kita dapat laporan juga guru TIK sudah memberikan pemahaman atau pembelajaran tentang penggunaan gadget tersebut, mungkin akan mulai saya terapkan kembali di pertemuan berikutnya jika memang sosialisasi tadi tersebut itu udah berjalan gitu. Jadi, insya Allah mudah-mudahan kalau cepat ya bisa langsung kita laksanakan di pertemuan berikutnya, dan mungkin lebih dibiasakan juga untuk penggunaan gadgetnya supaya anak-anak hilang euforia tingginya gitu. Jadi mulai udah biasa lah gitu, mereka bawa HP ya udah buat ini gitu, ketika Iya, belajar iya. ya begini gitu, tapi ketika istirahat ya begini gitu. Jadi mereka ntar akan terbiasa mungkin akhirnya. Oke. Eh, kalau saya bertanya lebih lanjut, kalau ke murid nih Pak ya, Hmm. kira-kira tindakan apa yang Bapak akan lakukan ke murid? Ya, kalau tadi kan memang ke pihak sekolah, lalu ke murid memang tadi betul apa namanya, saya setuju juga Pak berkaitan dengan penggunaan apa HP hanya beberapa saja yang membawa begitu ya. Nah, untuk yang membawa HP nih Pak, nah, kira-kira menurut Bapak apa nih yang Bapak akan lakukan gitu agar yang membawa HP ini pun tidak melakukan hal yang sama gitu dengan teman-teman sebelumnya seperti itu. Kalau menurut Bapak seperti apa kira-kira? Ya, menurut saya kalau untuk ke murid ini saya akan apa membuat kesepakatan kelas tentunya tentang penggunaan gadget. Mungkin karena awalnya waktu pertama kita membuat kesepakatan kelas tidak ada tentang kesepakatan kelas untuk penggunaan gadget, akan kita tambah untuk pembuatan kesepakatan kelas tentang penggunaan gadget di dalam proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran gitu, biar tertib anak-anak untuk penggunaan gadget tersebut. Oke. Ya. Eh, ya, saya ucapkan terima kasih Bapak atas apa, percakapan kita hari ini ya. Tentunya yang saya harapkan adalah tadi ya komitmen yang Bapak ingin jalankan, yaitu secepatnya akan melakukan ya tadi ya bekerja sama dengan pihak sekolah, bekerja sama dengan TIK dan juga sosialisasi dengan murid ya, bagaimana caranya bisa melakukan pembelajaran menggunakan gadget dengan kondusif. Dan juga yang terakhir tadi apa? Saya lupa ya tadi yang terakhir. Mana? Itu apa? Astagfirullahaladzim. Yang terakhir kesepakatan Oh ya, kelas ya, kesepakatan. Bapak ya tadi melakukan kesepakatan kelas pada pembelajaran selanjutnya. Ya, bagaimana Bapak ada yang ingin disampaikan lagi ke saya gitu berkaitan dengan pembelajaran, perbaikan pembelajaran ke depan seperti itu. Cukup Budia, sepertinya alhamdulillah nih setelah ngobrol sama Budia mulai tercerahkan nih bagaimana nanti saya melakukan proses kegiatan pembelajaran yang menggunakan gadget lagi. Saya udah mulai tahu rencana-rencananya seperti apa, harus berbuat apa supaya anak-anak bisa jauh lebih tertib lagi pada saat menggunakan gawai atau gadget itu di dalam proses kegiatan pembelajaran. Terima kasih banyak Bu Dia atas masukan-masukan yang sudah diberikan. Ya, semangat Pak Ibnu, guru Semangat. hebat, insya Allah. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.